Bapak Ibu sekalian, saya nambahin aja lah. Saya sepakat tadi kalimat bahwa mestinya setiap PTNBH itu harus ada keunggulan komparatif, terutama di sektor industri. Jadi tidak semua PTNBH itu sama. Jadi kita mesti punya target ke depan. Ini kita output produknya apa? Kampus-kampus ITB, IPB, misalnya satu contoh IPB mungkin more focusing kepada agrobisnisnya dan lain-lain, ITB kepada tekniknya dan lain-lain. Terus yang kemudian yang saya juga sepakat ini riset berbasis industri dan outputnya memang harus menjadi satu produk. Saya rasa selama ini riset kita ini belum ekivalen dengan kebutuhan industri. Ini saya rasa perlu kita tingkatkan. Nah, saya mengambil sebuah narasi yang sederhana saja, karena ujung-ujungnya adalah pembiayaannya. KIP kuliah itu kurang lebih 1 juta. Ya, saat ini 1 juta, sementara mahasiswa ada 8 juta. Kalau saja kita ambil yang sisanya 8 juta ini dibayarkan 50%-nya oleh negara. Anggaplah KIP itu di range angka mungkin 4 juta per semester, berarti 8 juta per tahun. 50%-nya dibayarin oleh negara. Berarti kurang lebih sekitar kita butuh dana 50% kali berapa tuh? Kali 4 juta kali 50% dari 8 juta kali 7 juta kurang lebih 56 triliun. Dibutuhkan dana untuk membiayai 50% daripada jumlah mahasiswa UKT-nya mahasiswa. Atau konsep lainnya adalah dari sisa ke 8 juta mahasiswa 50% ya, atau 4 juta dibayarin KIP kuliahnya. Itu bisa juga dikalikan 16 juta per tahun kurang lebih 64 triliun. Nah, kalau tadi kita katakan ada alokasi yang kementerian lainnya masih ada 100 triliun, mungkin ini bisa kita tarik. Atau ada lagi tambahan opsi, perlukah kita memiliki konsep namanya asuransi pendidikan? Karena asuransi pendidikan ini adalah tugasnya orang tua yang ingin anaknya kuliah, jangan sampai nanti pas menjelang anaknya kuliah, dia nggak punya duit. Jadi dia dari awal sudah harus mulai menabung untuk tabungan pendidikan. Saya membayangkan kalau orang tua mungkin sehari rokok saja sudah 18.000, 12.000, 20.000. Kalau dia bisa menarik 10.000 rupiah per hari, maka dia bisa berhemat kurang lebih 300.000 rupiah per hari. Dalam sebulan dia bisa mendapatkan, katakanlah berapa, 9 juta. Maka dalam 10 tahun dia punya uang 90 juta untuk membiayai anaknya kuliah. Nah, kenapa ini perlu kita pikirkan? Bahwa pemerintah perlu mendukung, tapi orang tua juga perlu mendukung. Jangan sampai orang tua akhirnya tidak merasa sudahlah anak saya SMP atau SMA cukup. Karena kita ini tanggung jawab bersama. Nah, ini saya mohon masukan dari Bapak Ibu semua. Yang terakhir saya tertarik sekali mengenai yang namanya MOOCS tadi ya, Nasib Online Open Course atau sistem kuliah berbasis online dengan pembiayaan yang mungkin jauh lebih murah daripada UKT. Tapi permasalahannya adalah prodi-prodi mana yang bisa dilakukan, dan kedua, mana yang bisa dilakukan tanpa menghilangkan kesempatan swasta. Seperti tadi Atma Jaya mengatakan, itu terbebankan dengan adanya UT, sehingga ada kuota berapa yang boleh secara online. Kalau tidak, nanti semuanya jadi online. Ya, silakan Bapak Ibu mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan anggota, masih ada waktu 15 menit. Silakan dari IPB terlebih dahulu.